Seorang pemuda modern melakukan perjalanan waktu ke zaman kuno. Mengangkat senapan baret, langsung mengambil kepala jenderal musuh ribuan mil jauhnya. Setelah berhasil menyelesaikan pemberontak, Feng, si pemuda bahkan tidak lupa mengendarai Harley Davidson membawa sang ratu pergi berkeliling. Phoenix, angin, bahkan berhasil membujuk sang ratu untuk mengenakan jala. Begitu sang ratu naik ke mobil, pemuda langsung menambah gas. Dengan deru mesin, melakukan drifting, melaju dengan anggun bersama sang ratu. Melihat jalan berlumpur di depan, pemuda tiba-tiba punya ide. Tak terduga bentuk tubuh sang ratu begitu menggoda. Hehe, oh, sang ratu, ini bukan salahku. Kalau harus menyalahkan, salahkan jalan ini. Jalan ini tidak rata, haha. Setelah berkata begitu, pemuda memilih jalan yang berlubang, hanya untuk membuat sang ratu dekat dengannya. Namun, begitu pemuda turun dari mobil, langsung memperhatikan liontin di dada sang ratu. Saat hendak menyentuh untuk melihat lebih dekat, namun dianggap sebagai seorang preman oleh kaisar wanita, pemuda itu segera menjelaskan. Dia hanya ingin menukar liontin di dada kaisar wanita dengan uang. Lagi pula, jika kaisar wanita ingin banyak artefak, mengandalkan gajinya yang sedikit pasti tidak mencukupi. Sekarang kas negara juga kosong. Pemuda itu hanya bisa memulai dari sini. Melihat kejujuran pemuda itu, kaisar wanita pun memilih untuk percaya pada pemuda itu. Lagi pula, baru saja dia menggunakan artefak untuk membunuh pemimpin pemberontak dari jarak ribuan mil. Setelah mendapatkan liontin, pemuda itu langsung datang ke zaman modern. Harga, menemukan bos industri barang antik untuk membantu memperkirakan harga pemuda itu. Harga, namun, bos belum pernah melihat liontin yang begitu indah, maka langsung menawarkan harga 5 miliar. Setidaknya senilai 50 miliar. Berapa banyak senjata dan perlengkapan yang bisa dijual dengan ini? Apakah kamu juga tertarik padanya? Jadi kamu juga tertarik padanya? Sejujurnya, saya juga memiliki sedikit pengaruh di luar negeri. Saya senang bisa membantu Anda. Sahabat kecil, apa yang ingin kamu beli? Aku ingin membeli. Aku tergila-gila padamu. Apakah kamu ingin menaklukkan dunia? Pemuda yang mendapatkan senjata langsung kembali ke zaman kuno. Tepat ketika bertemu dengan kaisar wanita di pagi hari. Saat kaisar wanita ingin menarik diri untuk bertemu sendirian dengan pemuda. Namun Perdana Menteri tiba-tiba berkata, Xiongnu telah mengumpulkan 300.000 pasukan besar untuk menyerang Dagan. Sementara pasukan besar Dagan, tentara Beiliang, di utara ditahan oleh pasukan Goryeo. Tidak ada lagi pasukan di istana yang bisa menghadapi Xiongnu. Saat itu, saat kaisar wanita bersiap-siap untuk pergi berperang dengan tekad mati, pemuda langsung berdiri. Jika mengalahkan Xiongnu, saya juga bisa melakukannya. Memimpin pasukan berperang bukanlah main-main. Akan mengganggu urusan negara. Apakah kamu mampu menanggungnya? Saya bertarung. Hanya mempercayai kekuatan api sebagai raja. Semua makhluk setara. Kebenaran, hanya dalam jangkauan peluru kendali. Martabat, hanya di ujung pedang. Perhatikanlah. Hari ini, aku, biar kalian lihat saja. Apa yang disebut bertarung, pertempuran. Detik berikutnya, pemuda langsung mengeluarkan walkie-talkie dan mulai memerintahkan garis depan. Masuklah. Bagaimana kabarnya? Apakah ada gempa? Ning Chen, apakah kamu menggunakan sihir? Apakah ingin merugikan kaisar? Kaisar, inilah rencanaku. Mohon kaisar pergi keluar istana. Semuanya akan jelas. Ning Chen, tenanglah. Ini adalah kembali ke kaisar. Ini adalah yang disiapkan oleh saya untuk kaisar. Senjata rahasia. Dengan mereka, jangan bicara tentang Xiongnu. Bahkan jika seluruh dunia menyerang, mereka tidak akan kembali. Baiklah, aku memilikimu. Ini adalah berkat langit. Ning Chen, dengarkanlah. Aku mengangkatmu sebagai Jenderal Utara, memimpin pasukan menyerang Xiongnu. Kaisar, tidak boleh. Apakah Perdana Menteri memiliki keberatan? Senjata-senjata ini milik Ning Chen. Meskipun cepat, namun dalam pertempuran membunuh musuh, tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Kentut, apakah Perdana Menteri tidak pernah mendengar? Tentara harus cepat. Menurut pendapat saya, lebih baik memperhatikan teknik pengendalian barang ini. Ajarkan pada Elf Yong. Dengan cara ini pasti akan meraih kemenangan besar. Ajari dia, mimpi apa, dan siapa bilang, kita ini tidak bisa berperang.
Terhormat, kereta kuda itu milik siapa? Itu adalah kereta kaisar. Apakah kau berniat menyerangnya? Bolehkah? Kau tidak akan membuatku membayarkan. Kereta kaisar ini terbuat dari baja berkualitas tinggi. Aku hanya khawatir kau tidak mampu. Tidak punya kemampuan. Seorang pria tidak boleh mengatakan dirinya tidak mampu. Benar kan, Yang Mulia? Hei, kau. Semua unit sudah siap. Ke kiri 2 maju 6. Arah 11. Kendaraan Raja Chu. Tembak 3 kali bersamaan. Tembak. Hahaha. Sempurna. Bodoh. Tadi yang kau ledakkan. Kereta yang diberikan oleh kaisar sebelumnya. Kau ini menghina kaisar sebelumnya. Raja Chu, ini adalah perintahmu untuk anakku menyerang. Semua pejabat istana. Semua menjadi saksi. Kau, bagaimana keadaan Yang Mulia? Sampaikan perintah kami mulai hari ini. Feng Ningchen sebagai Jenderal Penjaga Utara Dagian, memimpin pasukan menyerang Xiongnu. Hamba patuh perintah. Di luar istana kaisar. Karena Panglima Besar telah. Pemilihan orang sudah ditentukan. Jadi selanjutnya kita harus membahas berapa banyak pasukan yang harus diberikan kepada Panglima Besar. Selanjutnya, pasukan utara Liang tersebar di berbagai tempat, menjaga perbatasan utara. Saat ini yang dapat dipindahkan hanya 10.000 pasukan. Tidak cukup, dan 10.000 pasukan ini sudah dibawa pergi oleh Chen Zibao, bertempur dengan Raja Xiongnu di Bukit Menangis. Dilihat dari situasi sekarang, tampaknya ada tanda-tanda kehancuran. Apa? 10.000 pasukan yang tersisa juga terjebak dalam situasi sulit. Apakah kalian punya solusi? Seperti negara kita, Dakin, seharusnya memiliki jutaan pasukan. Mengapa sekarang begitu sulit? Meskipun Dakin memiliki jutaan pasukan, namun banyak kota yang perlu dijaga. Kota-kota penting di seluruh wilayah memerlukan penjagaan yang kuat. Jika dipindahkan secara sembarangan, mungkin akan ada penjahat merajalela. Rakyat dalam bahaya. Apakah kau ingin biarkan anakku sendirian menghadapi 300.000 pasukan? Raja, aku ingat, di luar istana kaisar, masih ada 5.000 pasukan cadangan Wojun. Ide bagus. Ning Chen, kamu pertama memimpin 5.000 pasukan, menyelamatkan Chen Zibao, kemudian memimpin 100.000 pasukan, melawan Xiongnu. Metode ini bisa berhasil. Kentut, bisa dilakukan. Mengapa anakmu tidak pergi? Raja Beiliang Utara, ucapan ini salah. Siapa yang membuatku kalah? Ning Chen, putra mahkota. Aku juga berniat membunuh musuh. Tidak bisa mengubah apa-apa. Hanya Xiongnu kecil. 000 pasukan sudah cukup. Terhormat, saya hanya butuh 5.000 pasukan untuk mengusir Xiongnu. 300.000 pasukan. Tidak bisa. Chen, berapa tahun kau muda dan ceroboh? Jangan dianggap serius. Bertindak semena-mena. Perang antara dua negara bukan main-main. Di hadapan kaisar, kamu ingin menipu Yang Mulia? Raja Beiliang Utara, kamu adalah aku. Apakah tidak ada yang bisa mewakili keluarga kekaisaran Daguan? Terhormat, aku tidak bercanda. Aku hanya butuh 5.000 pasukan untuk menghancurkan pasukan besar Xiongnu. Kalau tidak ada begitu banyak senjata, aku tidak bisa mengendalikannya. Mengapa butuh 5.000 orang? Ning Chen Jiao, kamu bahkan belum pernah berada di medan perang. Pemuda kaya, 5.000 pasukan akan menghadapi 300.000 pasukan Xiongnu. Ini sama sekali tidak mungkin. Kekuatan pasukan berkuda besi Xiongnu tidak boleh dianggap enteng. Bahkan jika kamu memiliki senjata-senjata itu, tidak pasti bisa berhasil. Terhormat, saya bersedia membuat sumpah militer. Jika saya tidak bisa mengalahkan pasukan berkuda besi Xiongnu, aku bersedia kehilangan nyawaku. Ning Chen, tidak boleh. Jika kamu mengalami kecelakaan, keluarga Ning kita hampir punah. Baiklah, itu kata-katamu sendiri. Jika tidak bisa mengusir Xiongnu, akan dihukum militer. Ning Chen, aku pikir kali ini kamu benar-benar mencari mati. Raja tidak bercanda. Jika kamu menyesal sekarang, masih bisa diubah. Yang Mulia, jangan khawatir. Saya berani membuat sumpah militer. Pasti bisa mengalahkan Xiongnu. Baiklah, aku percaya padamu. Ning Chen, kamu terlalu impulsif. Perdana Menteri setuju. Aku akan memberikan pasukan 5.000 padamu. Jelas-jelas ini untuk mengirimmu ke kematian. Tidak ada putri. Apakah Anda khawatir tentang saya? Aku sedang berbicara tentang hal penting denganmu. Yang Mulia, jangan khawatir. Saya berani menerima perintah militer ini. Saya memiliki keyakinan mutlak mengalahkan Xiongnu. Benar,
Tentu. Hei. Terhormat, jika saya benar-benar bisa mengalahkan Xiongnu, tidak tahu apakah ada hadiah apa? Sudah jam berapa sekarang? Kamu masih memikirkan hadiah? Hei, hanya dengan hadiah, ada motivasi. Hei, Yang Mulia, apakah Anda masih ingat? Anda sudah menjanjikan untuk menikahkan lagi dengan wanita cantik ini. Apakah saya pernah mengatakan itu? Yang Mulia, ini tidak lucu. Anda sebagai penguasa negara, 1 kata 9 timbangan. Apakah kata-kata Anda bisa dianggap main-main? Pergi. Keluarga kerajaan saat ini tidak memiliki putri yang cocok. Biarkan saya mencari lagi. Tidak ada putri 0. Yang Mulia juga. Kenapa kamu? King Luan, potong dia untukku. Tunggu sebentar. Itu, terhormat. Saya tiba-tiba teringat ada urusan penting. Saya akan pergi lebih dulu. Kita belum menikah. Bisa dipertimbangkan. Cepat pergi. Jika